terus nanti ada struktur data, terus nanti ada Anda bilang pengolahan data, ada data mining. Emang data itu apa sih Mas? Apa ya? Nah, awas kalau ada yang sampai nggak tahu ya. Oke lah, kemarin ada struktur data atau mungkin kuliah pemrograman ada tipe data, ya. Terus nggak tahu, belum tahu. Tapi jangan sampai ketika lulus ini nggak tahu data. Makanya kita perlu diskusi dulu. Makanya harus paham ya. Oke. Terus selanjutnya saya punya senjata ultimate, ya, yang membuat Anda tidak bisa melamun, insya Allah ya, dengan kerugian saya, ya, yang membuat yang sembunyi di belakang itu bakal ketahuan. Misalnya kalau di kelas ngantuk-ngantuk itu nggak akan bisa lari, sembunyi pura-pura nggak tahu, ya. Dan ini senjata saya. Nah, nama yang tertera di sini ketika saya klik nanti harus menjawab. Salah nggak apa-apa, tapi Anda harus menjawab. Tanpa senjata ini biasanya ada yang bertanya, tidak ada. Tolong jelaskan ini, siapa yang bisa menjawab, nggak ada. Tapi kalau saya pakai ini, Anda harus menjawab, walaupun salah, ya. Nah, ini contohnya ya, dipanggil acak berdasarkan nama-nama mahasiswa di sini, ya. Counter menunjukkan berapa kali undian ini dipanggil, ya. Nanti akan saya reset. Tapi yang ditunjuk di sini, tolong nanti menjawab, ya. Bisa saja yang terpanggil di sini mungkin yang sedang online tapi orangnya nggak di depan komputer, bakal ketahuan ya. Atau mungkin ngantuk karena apa, nggak terlalu perhatian. Ya, itu nanti akan ada catatan sendiri ya. Paham ya? Oke, baik. Ini saya reset kembali. Diskusi kita yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang data. Definisi data itu apa? Oke. Jawaban pertama, tolong kasih jawaban. Nuzul Abatoni. Ada Nuzul Abatoni, tolong nyalakan kamera sekaligus biar kami berkenalan ya. Nuzul Abatoni. Adakah? Nah, kan? Kita lihat. Asisten tolong dilihat apakah di list partisipan ada nggak? Nuzul Abatoni. Nggak ada ya? Ya ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Nah ini kan. Yo Nuzul. Mana Nuzul? Ada ya? N huruf N, Nuzul Abatoni. Nggak ada ya? Maaf Pak, ternyata tidak ada. Oh nggak ada ya? Oh iya. Iya. Ya berarti nggak ada ya. Tapi kok, oh iya mungkin ya sini 42 itu berarti satu dosen, 2 asisten, 39. Mungkin satu orang yang nggak masuk ya. Satu orang. Kebetulan kok di unit pertama yang pas nggak masuk ya. Ya, oke. Bagi catatan, oke. Panggil selanjutnya, Lia Karisma Putri. Ada? Ada Pak, di list. Oke. Wonten. Mana? Wonten, waduh sampai wonten bahasa Jawa banget. Wonten pundi, Lia, dia pundi nggih. Bisa tunjukkan videonya? Bisa nyalakan video? Halo? Ada kendala kah? Sampun. Halo? Pakai kromoret gitu kan ya? Kromoret ada ya? Kayaknya dari Jawa Tengah ya? Bahasanya halus. Inje. Wonten. Iya Pak. Ini bukan orang Jawa semua di sini, tolong bahasa Indonesia ya. Ini ada orang Irian, ada orang ngerti bahasa Jawa. Maaf saya kalau rada deg-degan niku ngagem bahasa Jawa. Kayak teman-teman kan bukan orang Indonesia. Bukan orang Jawa semua ya. Nanti yang lain nggak paham iya, nanti apa. Ya, oke. Baik. Tolong jelaskan apa menurut Anda data itu apa sih? Bahasa Indonesia ya. Dari yang saya data itu
suatu kumpulan yang terdiri dari data fakta-fakta yang bisa memberikan gambaran luas terkait suatu keadaan. Memberikan apa? Yang bisa gambaran yang luas terkait suatu keadaan. Itu dari data tersebut bisa mendapatkan suatu hal yang kita butuhkan gitu Pak. Dapat juga bisa Ngetiknya ini digunakan. Jangan panjang-panjang ngetiknya ini ya. Saya pendek aja, jangan panjang-panjang definisinya ya. Fakta-fakta yang bisa memberikan gambar yang luas terkait keadaan yang kita butuhkan. Apa? Mungkin itu. Ya sekali lagi salah nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Yang penting Anda harus menjawab. Ya. Iya Pak. Ya. Ini berarti ini ya fakta-fakta yang bisa memberikan gambaran yang luas terkait keadaan yang kita butuhkan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya sejati bakti raga. Sejati bakti raga. Ada? Sejati bakti raga. Pak. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Ya. Apa definisi data? Ya, untuk definisi data mungkin dari sepemahaman saya mungkin semacam informasi-informasi gitu untuk informasi terkait suatu keadaan. Masih terkait suatu keadaan. Baik, makasih ya. Ini kebetulan kayaknya sejati bakti raga Pak. Jati ya. Ya, ini keadaannya kayaknya seperti rumah saya ya. Iya, dekat masjid Pak. Ya, dekat masjid. Sebelah, bukan? Dekat ya. Bukan sekolah, tapi karena suara loudspeakernya emang keras ya. Itu Pak. Ya keras. Nah, jadi yang mungkin nggak sebelah, suaranya kayak gini. Apalagi saya sebelahan, cuman beda dinding, cuman bisa dinding ya. Tentunya, ya kalau saya ngajar bayangkanlah, ya terganggu suaranya. Makanya saya agak geser 90 meter dari rumah saya ya. Sehingga terpaksa nggak pakai wifi ya. Jadi pakai paketan di sini. Ya, tapi nggak apa-apa, paling putus-putus daripada nggak kedengaran sama sekali. Oke. Baik, terima kasih jawabannya sejati bakti raga. Saya lanjutkan. Aifah Kisha wifi. Maaf wifi. Aifah. Oke, baik. Tolong kasih definisi data itu apa menurut Anda? Kalau menurut saya data itu sekumpulan videonya sudah nyala Pak. Tidak, alhamdulillah, makasih. Sekumpulan fakta dan keterangan yang bisa diolah jadi informasi gitu. Olah menjadi informasi, oke. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya saya panggil Nuzul Abatoni. Sudah tadi ya? Enggak ada tadi ya. Ya bisa aja undian namanya Aca ya, bisa dipanggil 2 kali. Jadi artinya ketika Anda sudah menjawab, ya, belum tentu posisi Anda aman. Wah, saya sudah jawab, berarti saya nggak dipanggil lagi. Bisa aja dipanggil lagi, ya. Jadi biar tetap perhatian terus dalam kuliah. Kalau bisa tanpa berkedip. Oke, selanjutnya Haidar Viko Ramadan. Ada? Ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Apa definisi data menurut Anda? Menurut saya, data itu sekumpulan fakta dan statistika yang dapat digunakan untuk analisis dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih. Terus ini orang yang kelima,
Saya butuh 5 jawaban. Yang pertama tadi masih iya, nggak ada. Yang saya lanjutkan. Fajar Zuhri Hadianto ada? Fajar Zuhri Hadianto ada? Ya, ada ya. Mic-nya udah nyala, tapi orangnya mana videonya? Dia sudah nyala, Pak. Oh, kok kecil suaranya ya? Betul ya, suaranya kecil ya? Suaranya kecil. Tolong didekatkan di mikrofon. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, udah jelas, alhamdulillah. Oke, silakan. Apa definisi data menurut Anda? Saya, data itu sekumpulan fakta yang bisa diukur baik secara kuantitas maupun kualitas, Pak. Bisa diukur baik kualitas atau kuantitas. Oke. Baik ya. Ini 5 jawaban teman Anda yang dipanggil secara acak. Oke, selanjutnya saya buka sesi yang berani menjawab. Yang berani jawab nanti akan saya kasih poin keberanian di sini. Ya, di kolom ini. Dan kalau benar saya kasih poin di kalau benar. Nah, jawabnya nanti tolong di chat. Hanya 5 jawaban pertama yang saya tulis di sini. Tolong langsung tulis saja di chat definisi data. 5 yang teratas nanti akan saya masukin sini. Ya, silakan. Definisi data. Apa itu data? Yang berani menjawab. Saya belum anggap ini benar, mana yang salah? Belum ya? Silakan. Langsung ditulis di chat. Oke. Sudah 3, kurang 2. Oke, cukup ya. Cukup. Oh, itu sudah banyak banget. Saya ngambil 5 yang teratas ya. Kalau udah 5 ya berarti Anda kurang cepat ya. Oke, ini saya pertama Rani Riva. Terus Hafiz Kurniawan. Kemudian Tio Dwi Ardana. Kumpulan variabel. Kemudian Muhammad Rolando Flower. Jawab bahwasanya data adalah kumpulan fakta yang belum diolah. Oke. Kemudian Hafiz Kurniawan kumpulan fakta mentah di mana belum diambil maknanya. Oke. Kemudian Tio Dwi Ardana kumpulan variabel yang didapat melalui hasil pengalaman Pak. Ya. Oke. Baik. Terus Muhammad Rolando, menurut saya data adalah satu atau sekumpulan fakta dari suatu keadaan atau kejadian. Oke. Kemudian Inal Hasanah sebuah hasil dari pengukuran suatu variabel. Oke. Ini belum saya anggap benar atau salah ya, belum saya nilai. Oke, baik. Sekarang diskusi sesi selanjutnya. Saya ingin tahu contoh data. Ya. Karena saya akan memberikan nilai ini setelah Anda tahu contohnya. Kalau contohnya salah ya maklumlah definisinya salah. Atau mungkin Anda tahu definisi tapi nggak tahu contohnya. Nah itu juga bahaya informatika, nggak ngerti contoh data ya. Oke, baik. Selanjutnya seperti tadi saya juga akan memanggil 5 yang secara acak. Tapi tolong 6 ke 10 ini nanti sama kayak tadi, tapi tolong setelah selesai ya, setelah selesai sesi yang pertama ya. Baik, saya panggil acak dulu, karena siapa tahu Anda dipanggil acak dulu. Agnes Via Anggreni. Iya, Pak. Ya. Apa sudah terdengar? Oke, alhamdulillah sudah. Oke, contoh data apa? Data mahasiswa teknik informatika. Mahasiswa
Teknik informatika. Oke. Dulu ya, makasih ya. Nanti kita bahas belakangan. Selanjutnya Alia Farah Adibah. Iya Pak, data presensi mahasiswa. Presensi mahasiswa. Oke, makasih. Selanjutnya Fajar Zuhri. Bisa dipanggil 2 kali ya. Bapak ya, memang harus. Suara saya terdengar, Pak. Ya sudah. Beruntung ya 2 kali kamu. Contoh data menurut saya itu data pengeluaran dan pemasukan, Pak. Dan pemasukan apa? Uang ya? Ya. Uang. Oke. Pengeluaran dan pemasukan mahasiswa juga ada pengeluaran pemasukan soalnya. Ya, yang lulus dan yang mahasiswa baru ya. Oke, selanjutnya Diki Indra Kuncahyo. Ada? Ada, Pak. Ada, oke. Ya, apa contohnya? Data perolehan medali, Pak, dari Olimpiade. Medali. Oke, terima kasih. Yang kelima, Naufal Fadilah. Itu Pak, alamat rumah seseorang Pak. Alamat rumah seseorang. Oke. Baik. 5 orang sudah menjawab secara acak. Dipilih. Sayangnya belum ada yang tepat. Nah, sayangnya belum ada yang tepat. Karena itu saya buka seksi yang berani menjawab yang tepat. Silakan di chat langsung. Saya ambil 6 teratas. 5 teratas. Langsung tulis di chat. Contoh data. Sebentar. Ini jadi mulai Teresia ya, paling atas Teresia. Ibrahim. Data buku telepon. Oke. Terus Lutfia, Hanifah Amari. Data waktu bola saat dijatuhkan. Waduh. Kan praktikum fisika ini, sengaja mengingatkan praktikum ya. Waduh. Saya sudah lupa praktikum ya. Fatur. Ini namanya fatur doang ya. Lengkapnya siapa? Fatur ini. Memang ada nama fatur saja. Fatur itu yang mana? Fatur Rahman Al-Faiz ini kah? Betul. Yang namanya fatur di sini lengkapnya siapa? Yang tulis nama fatur di Teams itu fatur siapa? Fatur ini kah? Fatur Rahman Al-Faiz? Halo, mana fatur? Setahu saya sih iya Pak. Jadi teman kami namanya Fatur, nama lengkapnya Muhammad Fatur Rahman Al-Faiz. Maksudnya tolong. Oh, ini kok nolong akses to chat. Ya tolong namanya nama lengkap ya kalau begitu ya. Namanya nama lengkap. Ya termasuk Fatur ini namanya bukan nama lengkap, tolong diganti namanya nama sesuai dengan data mahasiswa. Kalau nggak gitu nanti saya cross check. Ini Fatur yang mana? Siapa tahu ada Fatur yang lain. Sehingga kalau saya kasih nilai gimana nanti ya? Tolong disamain ya. Oke. Baik. Ini ada 5 lagi yang menjawab. Contoh data. Ternyata data nilai kuis masih telepon. Ya, masih belum ada yang tepat. Ya. Masih belum ada yang tepat. Oke, saya cek lagi di sini apakah ada yang di chat yang benar. Ya, di chat di luar yang 5 ini juga belum ada yang tepat. Ya. Baik, sekarang yang gampang. Dari sheet
mahasiswa di Excel saya di sini ya, sheet MHS ya, sheet MHS maksudnya ini. Ada datanya enggak? Ada. Saya bilang di sini ada datanya. Nah, saya ingin tahu di mana contoh data di sheet MHS saya ini. Contoh data. Ya. Contoh data di sheet MHS saya. Oke. Saya undi ya. Muhammad Afif Dwi. Hadir, Pak. Oke. Di sheet saya ini mana yang contoh data? Mana Afif? Videonya? Oh ini ya. Oke. Makasih. Contoh datanya yang mana? Contoh datanya nama NRP, Pak. Nama NRP sama ini hasil itunya. Nama NRP sama? Itu apa jumlah kena undiannya, Pak. CTR gitu ya misalnya tadi ya. Oke, baik. Counter tadi ya. CTR itu masuk counter. Oke, baik. Selanjutnya Fatur Rahman. Oh, yang tadi ya, yang nggak bisa. Fatur Rahman bisa jawab nggak, Fatur Rahman? Kok tadi kok exit? Oh, halo? ini ya. Udah ya, udah masuk ya. Oke, oke. Mati lampu tiba-tiba, Pak. Oh, mati lampu loh ya, ini kan. Iya. Daerah mana mati lampu? Anda di mana? Saya di Padang, Pak, Sumatera Barat. Oh, Padang ya. Kalau Surabaya mau bilang lampu mati bohong ya, ketahuan. Kalau di Padang ya lah wajar, beda pulau. Oke. Maaf tadi pertanyaannya apa, Pak? Saya baru masuk. Pertanyaannya contoh data di sheet MHS. Di mana di sini ada contoh data? Oh, contoh data yang ada di sini apa? Nama mahasiswa. Nama mahasiswa? Oh, udah ya. Aduh. Tunggu. Satu lagi. Urutan mahasiswa. Urutan mahasiswa. NRP. Udah, namanya contoh satu aja nggak apa-apa ya. Oh, oke. Ya. Kalau banyak nanti lama ngetiknya ya. Yang penting contoh satu aja nggak apa-apa. Oke, makasih Fatur. Oke. Selanjutnya Aliyah. Panggilan kedua ini ya. Iya, Pak. Contoh data tadi kan jawab belum ya? Siap yang lain ya. Sheet saya ini. Itu Pak, CTR sama BRV kolom-kolom yang dari CTR kolom, gitu ya? kolom-kolom dari XC sampai OT itu semua data. Oh, CTR, BRV, TRU. Iya. CTR, BRV, TRU. Nah, itu ya. Oke. Kemudian Rio Surya Fakhrudin. Hadir, Pak. Ya. Oke. Yang menurut data itu hasil undian itu, Pak, yang ada di baris hasil yang warna undian. kuning. Yang warna kuning ini kah? Warna kuning ini? Iya, yang warna kuning. Iya, benar. Oke. Makasih, Pak. Ya, makasih. Oke. Terakhir. Raul Ilma Rajasa. Ya, halo Pak. Kalau menurut saya itu ada nama kan. Nama itu bentuknya string, terus NRP sama nomor itu bentuknya integer yang seperti itu, Pak. Nama string. Terus ada NRP, nomor, terus counter dan segala macamnya itu integer. Ya, dan sebagainya integer. Oke. Baik. Ternyata undian ini juga belum ada yang jawaban yang benar. Masih salah semua. Saya buka sesi yang berani menjawab. Oke. Silakan langsung di chat aja siapa yang jawabannya benar. Ini masih belum benar. Maaf, belum ada yang benar. Silakan langsung tulis di chat. Bukan itu yang disebut tanda, bukan itu data.
Data peserta kelas B, SPDI bukan. Hasil jawaban bukan. Kolom nama mahasiswa bukan. Rahmat Ridwan. Ya, 5 jawaban. Oke. Rahmat Ridwan 5 B. Tabel data. Baik, langsung saya ambil yang benar. Yang lain salah ya. Maaf, yang lain salah. Hanya saya kopas yang benar saja. Ini yang benar. Ya. Apa? Contoh data? Rahmat Ridwan 5025 201 034. Ini contoh data. Ya, bukan NRP-nya, bukan namanya, tapi Rahmat Ridwannya dan 5025 201 034-nya. Mana lagi yang benar? Tabel data salah, SPD Excel salah. Oh iya, cuma 2 ini yang benar ya. Oke, baik. Tahu di mana kesalahan kalian? Maaf ya, ini salah semua berarti. Udah di atas semua. Ya, tapi nggak apa-apa. Iya, lagi Pak, tadi yang menjawab NRP sebelum itu. Oh ada Pak? Ada juga Pak? Siapa? Ada Pak, namanya Yang Fania. Terus Aifa. Ada lagi Pak satu. Oh ini Aifa ya, maaf Aifa. Oh. Di atasnya masih ya Pak. Ya Aifa, Aifa benar ya, maaf ya saya. Kok geser masalahnya. Ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak Asisten diingetin. Saya scrollnya langsung ke bawah soalnya. Oke. Fania, Fania juga ini Fania ya. Fania, oke. Permisi Pak, saya mau nanya. Ya. Bukankah yang maksudnya kayak NRP nomor itu data secara keseluruhan ya Pak? Itu kan merupakan contoh data juga. Kan. Itu namanya domain data, konteks ya. Jadi NRP nama itu konteksnya, ya. Sementara kalau, nah isinya itu adalah datanya. Kan Anda pernah mendengar di kuliah pemrograman kan ada tipe data, ya kan? Tipe data itu apa saja sih? String, char, varchar, ya. Nah, kira-kira yang punya tipe data yang mana? Ya, Rahmat Ridwannya itu apa? String. Terus 5025, 201, 034 itu apa? Tipe datanya apa? String. Ya, ingat ya, ini string gitu ya. Ini bukan angka, bukan number, tapi string. Ya. Nah, itu. Datanya itu ini. Adapun kayak yang disebut teman-teman kalian tadi, nama mahasiswa, CTR, BRV, alamat rumah seorang, ini konteks atau domain datanya, konteks, ya, sehingga kita bisa tahu ini tuh apa sih? Oh ini NRP, ini apa sih? Nama mahasiswa. Karena bisa jadi kalau konteksnya berbeda juga berbeda loh ya. Rahmat Ridwan kalau konteks di situ tadi adalah nama mahasiswa, mungkin di konteks yang lain nama artis Indonesia yang terkenal misalnya gitu kan, atau nama juara. Juara lomba internasional atau konteks yang berbeda. Oh ini merek mobil misalnya, ya kan? Nah, makanya data jadi informasi ketika konteksnya sudah jelas. Tapi kalau cuma data saja itu tidak bermakna. Data saja itu tidak bermakna karena data itu cuma kumpulan simbol. Entah itu teks, number, atau kombinasinya. Jadi Rahmat Ridwan itu kumpulan karakter R, A, C, H, M, A, N, spasi, dan seterusnya. Cuman kumpulan simbol itu. Makanya kita lihat definisi yang di atas tadi. Nah, definisi data ini tentu saja ini ya semua salah terkait domain atau konteksnya. Ya.
Kita lihat di sini. Nah, yang benar adalah tentu saja kalau nyebut kumpulan karakter, mungkin bisa juga ya di yang lain ya. Fakta paling di gambaran ketentuan yang kita butuhkan mungkin masih kurang ini ya. Nah, ini mungkin ada benarnya, tapi representasinya belum ya. Ini bisa benar, ada benar. Yang bisa diolah ya, artinya definisi data yang dari sisi yang berbeda dilihat dari informasi. Sekumpulan fakta yang disimpan sebenarnya nih ya. Yang belum diolah juga bisa, tapi belum sempurna. Ini juga bisa, tapi bukan definisi data yang secara lengkap ya. Nah, ini mungkin data statistik ya gitu ya. Jadi masih belum definisi data secara umum. Jadi yang ada nilainya dilihat dari sisi konteks informasi. Tapi kalau definisi data yang lengkap, intinya adalah sebenarnya kumpulan dari karakter. Kumpulan dari string. Oke, saya kopaskan ini di slide saya. Slide saya tunjukkan. Langsung saya masukkan aja. Ini saya taruh sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bedanya data sama datum itu apa ya, Pak? Berarti? Data sama apa? Datum. Soalnya dulu kayak pernah tahu datum itu satu data gitu. Sedangkan data itu sekumpulan datum. Datum mas. Iya, jadi saya kira yang misalnya 50252019090 itu kira saya termasuknya datum. Sedangkan ketika dikumpulkan datum, jadinya data gitu. Kira saya begitu, Pak. Jadi kira-kira datum sama data itu bedanya apa ya, Pak? Saya baru dengar juga datum itu. Bahasa Inggrisnya apa datum itu ya? Saya juga kurang tahu, Pak. Yang ada tipe data, nggak ada tipe datum ya? Atau mungkin data di Indonesia kan atau gimana? Saya ingin tahu Inggrisnya apa gitu loh. Datum itu Inggrisnya apa? Oh, nggak tahu saya, Pak. Dulu kayaknya belajar statistik gitu. Kayaknya dengar datum gitu. Ya, mungkin data hasil pengamatan namanya datum atau apa gitu ya. Tapi yang jelas itu istilah Indonesia. Nanti saya juga cari tahu. Terima kasih ya. Terima kasih ada mendengar istilah datum. Tapi memang pertanyaan saya pertama adalah bahasa Inggrisnya apa datum itu? Atau mungkin istilah Indonesia khusus data hasil pengamatan langsung ya, atau mungkin yang lain saya baru dengar ya. Tapi terima kasih, nanti akan saya cari informasi. Tapi yang jelas untuk ini dari slide saya ya, untuk berjelas tentang apa sih definisi data ya. Intinya adalah definisi bisa macam-macam tadi, tapi kata kuncinya itu harus ada faktanya, nggak salah-salah ya. Ada RACHM MAN spasi ada simpan dalam bentuk simbol ya, kumpulan karakter, teks, angka, gambar, suara atau video, atau mungkin kombinasinya. Karena sebenarnya kalau kita misalnya lihat file ya, oke data kumpulan alfabet huruf udah jelas ya, tadi nama itu kumpulan huruf, terus NRP kumpulan angka. Tapi ketika kita buka data gambar, sebenarnya kalau kita buka file JPG ya, dari lihat isi filenya tentunya kan kombinasi teks, angka atau simbol-simbol ASCII itu ya. Nah itu ya. Jadi kalau lebih definisi yang lebih ringkas ya. Jadi fakta yang tersimpan atau terekam dalam bentuk kumpulan simbol. Nah itu aja kalau misalnya kalau ingin definisi yang paling ringkas. Fakta tersimpan ya dalam bentuk teks, dalam bentuk kumpulan simbol. Karena simbol itu sebenarnya ya bisa teks, bisa angka, bisa kode ASCII. Nah itu ya. Terus tadi kenapa kok saya kasih nilai yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama itu ya, karena definisi dari konteks dari
pandangan informasi. Jadi kadang-kadang kita mengenal sesuatu itu kan dari sisi lain ya. Tapi kalau definisi secara fisiknya memang itu tadi. Ya. Fakta tersimpan dalam bentuk simbol, kumpulan simbol. Itu yang paling ringkas. Ya. Sementara simbol sendiri ada angka, ada huruf, ada kode ASCII yang mungkin nanti itu bisa dikatakan data gambar, data video, karena pada ikatnya data gambar video pun juga sekumpulan kode itu. Ya. Oke. Jadi ini saya kasih nilai sebenarnya bukan karena mirip sama itu, tapi kalau definisinya dilihat dari definisi informasi ya benar. Terus kalau ini fakta yang belum diolah ini murni ya juga benar, tapi nggak sempurna, masih 50. Fakta mentah belum diambil maknanya, belum bermakna, ya itu juga benar, tapi belum sempurna. Sementara yang lainnya masih ya perlu masih agak terlalu jauh ya. Yang jelas kalau definisi ini tadi itu dilihat dari secara fisiknya, belum terkait sama informasi, ya belum terkait dengan informasi. Nah inilah yang makanya kita mengenal tipe data ya. Kalau sudah gini kan kita tahu tipe datanya apa ini. Yang pertama Andi Prasetya, oh berarti tipe datanya teks. Yang kedua tipe data tanggal. Yang ketiga tipe data chart. Nah, seperti itu, ya. Oke, paham ya? Nah, saya yakin setelah ini nggak akan salah lagi. Tapi jangan sampai salah, malu-maluin kalau datanya. Kamu diambil datanya ini. Karena seperti ini namanya konteksnya. Kenapa kok dikatakan konteks? Karena saya katakan tadi data yang sama maknanya bisa berbeda dengan konteks yang berbeda. Rahmat Ridwan bisa aja nama mahasiswa, bisa aja merek mobil misalnya, bisa aja nama artis. Nah, cuma dalam konteks kita ternyata nama mahasiswa. Ini juga bisa aja NRP, bisa nomor telepon barangkali ya. Kita nggak paham ini apa maknanya, ya kalau tidak dikasih konteks. Bagaimana definisi teman kalian tadi ya, kalau tidak dikasih konteks belum bisa diambil maknanya, ya. Jadi kalau ini belum dikasih konteks, cuman Ahmad Iqbal aja Ridwan Sapa tadi ya, kita nggak tahu makna ini apa ini. Cuman kumpulan huruf R, A, D, H, M, A, N dan seterusnya, ya. Oke, baik. Ternyata masih banyak. Nah itu kadang-kadang kita kayak ngerti data tapi ternyata definisi dasar aja belum paham. Ya tapi nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah kalian akan lebih paham lagi selanjutnya. Baik. Nah selanjutnya adalah definisi informasi. Ya definisi informasi. Saya kira kalau yang kedua ini tadi sudah disinggung, mungkin lebih gampang. Ya. Jadi langsung aja saya panggil, tolong kasih jawaban, kira-kira informasi itu apa? Nusul Abatoni tadi nggak ada ya? Atau barangkali sudah ada sekarang? Halo Pak, kedengaran Pak? Nusul Abatoni? Iya. Ada? Ada. Halo, halo. Tolong videonya, gimana orangnya? Oh iya. Ini Pak. Oke. Panggilannya baru muncul ya. Tadi kemana? Iya, itu Pak, ada mati lampu, rumah saya di Bekasi. Oh, Bekasi sama Padang mati lampu ya? Iya. Oke, dimaklumi ya. Ya, gimana? Informasi kira-kira? Menurut saya, informasi itu adalah suatu fakta mengenai sesuatu atau seseorang. Fakta mengenai sesuatu atau seseorang. Oke, makasih ya. Salah nggak apa-apa. Sekali lagi salah nggak apa-apa. Haidar Viko. Ada Pak. Oke. Apa informasi? Menurut saya informasi itu data yang sudah terolah, terproses, dan terstruktur. Oke. Selanjutnya nusul lagi ya. Kalau pertanyaannya sama kita lewati ya. Hafiz Kurniawan. Ya, Hafiz Kurniawan. Permisi Pak. Ya. Menurut saya informasi adalah hasil mengolah data
sehingga diperoleh makna sesuai dengan konteks tertentu. Sesuai konteks tertentu. Oke. Baik, terima kasih ya, Hafiz. Selanjutnya Andika. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Fania Rizky. Fania Rizky, Juliana Wahid. Ada, Pak. Ya, videonya. Informasi ya. Informasi adalah hasil pengolahan data yang berguna, Pak, yang informan. Nah, yang informan. Ya. Informan. Yang berguna gitu, Pak. Yang dapat diterima. Yang informatif atau informatik atau informan? Pak, informatif. Informan kan orang kan? Iya, Pak. Saya kadang suka bingung pilih kata. Oh iya, informatif ya. Maksudnya informatif itu berarti memiliki informasi. Tapi ya lucu ya, ini definisi rekursif kayak gini. Tapi segala apa deh, namanya jawab ya. Ya, baik, terima kasih atas 5 jawaban ini. Ya, terima kasih atas 5 jawaban ini. Untuk yang pertama kayaknya masih salah ya. Saya ambil yang paling benar dulu. Nah, yang sempurna itu Anda harus ada kata-kata, ya ini yang sempurna ya, bermakna. Ya, bermakna, dimengerti, memiliki arti, ya, sama ya pakai kata data juga boleh, datanya langsung didefinisikan dari fakta juga boleh. Cuman kata kunci yang utama adalah sudah memiliki makna. Sehingga Anda tahu ini apa, data apa, oh data nama mahasiswa. Ini apa, oh ini data ukuran sepatu misalnya, oh ini apa. Nah, itu. Jadi memberikan informasi, ini mahasiswa namanya ini. Ya, lah NRP-nya sekian, kita jadi tahu. Ya, tanpa konteks, tanpa domain data, kita nggak akan tahu itu menjadikan informasi atau enggak. Ya kan, sama halnya seperti ini. Ini apa sih ini? Oh, ternyata NRP-nya siapa? Ini apa sih? Oh, ternyata namanya mahasiswa. Nah, itu ya. Itu baru informasi, kita baru tahu setelah ada konteksnya. Jadi kata kunci dari informasi harus ada, memiliki arti. Ya. Kemudian hasil pengolahan data iya, tapi nah ini juga benar ya. Ini juga benar, memiliki konteks sehingga diperoleh makna atau bermakna, ya. Ini juga benar. Jadi ada data dan makna ya. Jadi kata kuncinya misalnya kalau saya koreksi, 2 kata kunci yang harus ada definisi informasi itu ada data dan makna. Atau dimengerti atau dipahami boleh, ya. Kalau cuma data terolah, terproses dan terstruktur tapi tidak dimengerti, itu masih belum. Jadi ini 50 separuh, 1 kata kunci. Fakta masih jauh ya, fakta belum bicara masalah data. Oke. Terus hasil informal data yang berguna dan yang informatif, pengolahan datanya benar, informatifnya ya memberikan masalahnya yang tidak boleh kita mendefinisikan sesuatu rekursif. Artinya apa? Dimensikan informasi, di dalamnya juga ada kata informasi. Nggak boleh kita, jadi misalnya mendefinisikan sesuatu, apakah definisi informasi? Di sini juga menggunakan kata informatif. Nggak boleh ya. Bingung ini ya. Terus informatif itu apa? Balik lagi definisi informasi. Ya. Jadi ini kurang tepat. Ya katakan saja bermakna atau memiliki konteks. Gitu ya untuk yang Fania. Ya. Jadi kita jangan mendefinisikan sesuatu dengan pakai kata kunci yang didefinisikan itu. Mendefinisikan informasi pakai kata informasi atau informatif. Jangan. Ini pasti nggak benar ya. Oke. Baik. Jadi ya secara umum yang benar seperti itu akan saya tunjukkan yang di slide.
di Excel biar kelihatan, nggak perlu ganti-ganti. Nah, ya, data yang diproses, entah dikumpul, terproses, dan bermakna, memiliki arti, ada dalam satu konteks, terstruktur, ya. Tapi tadi sekali lagi kata kuncinya data yang sudah diproses sehingga bermakna, sehingga orang mengerti. Entah pakai kata memiliki arti, entah pakai kata memiliki konteks. Nah, intinya begitu, ya. Nah, jadi contohnya yang jumlah mahasiswa kita belajar dari Surabaya sebanyak 57 orang. Mungkin dari data 57, data Surabaya, terus nanti ada konteks jumlah, sehingga bisa memberikan informasi seperti ini. Terus IPS-nya Andi 3,6. Jadi bukan cuma sekedar 3,6 atau Andi saja, ternyata ini IP semester, ya, indeks prestasi semester, sehingga jadi dipahami oleh orang yang membaca informasi tersebut, ya. Nah, baik, sekarang saya lanjutkan dari sheet mahasiswa di Excel ini, mana yang merupakan informasi. Saya kira juga bisa ya. Dari sheet ini ya, mana yang merupakan contoh informasi. Tinggal ngulang aja, saya sebenarnya tadi keliru saya tampilkan, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang ngantuk. Tapi bisa juga ada yang salah nanti. Fatur Rahman lagi. Ya, Pak. Jadi contoh informasi di sekarang ya, Pak? Atau yang tadi? Oh, di sini. Itu nama mahasiswa pada itu baris ke-8 adalah 4,0 Faiz. Nomor urut ya, jangan baris ke-8 ini. 8 ini Excel ini. Nomor urut 8. Sorry. Nama mahasiswa dengan nomor urut keempat adalah Muhammad Fatur Faiz. Nama mahasiswa urutan keempat adalah ya, itu aja ya daripada saya kopas ya. Oke, bener ya. Bener nggak ya? Ya kita bahas dulu nanti ya. Oke, selanjutnya Yeskil Wiradika. Ya Pak, izin jawab. Jadi jawaban silakan. Itu yang nilai misalnya 100 sama 50 itu, Pak. Ya? Nilai 100 itu mungkin, Pak. Nilai 100? Iya, itu dari jawaban. Dari jawaban, kenapa? Jawaban yang ada situ. Ini gimana? Mana yang merupakan informasi? Di sheet ini ya, sheet MAS ya, bukan sheet yang lain. Sheet ini aja. Apa? Di sheet ini aja. Oh iya, Pak. Jangan sheet ini, beda ya, sheet ini aja. Sheet MAS. Ya mungkin jumlah data total mahasiswa. Nah, jumlah total mahasiswa. Siswa itu nomor yang terakhir, nomor urut yang terakhir. Ini 40 ini. Iya. Oke. Adalah 40. Baik. Selanjutnya Handi Tanto. Erprastio, ada? Ada, Pak. Ya. Bisa tunjukkan videonya? Sebentar, Pak. Ya, minimal tahu lah. Tatap muka, so nggak kelihatan orangnya. Udah kelihatan ya, Pak? Oke, ya. Mana yang merupakan informasi? Informasinya itu yang NRP mahasiswa. Gimana? NRP Handi Tanto adalah bla bla bla. Nah, ini ya. Itu ya. Udah? Ini aja? Oke. Kita lanjut dulu. Aliyah. Ini kayaknya panen nih, beruntung ini ya. Aliyah Faradibah. Banyak.
Alia Farah Adibah sudah menjawab 3 kali gitu. Kayak Nggak apa-apa, 3 kali. Kan namanya beruntung. sama iya, itunya Pak. Yang itu dari counternya. Ya. Oh, itu informasinya. Oh, gitu ya. Oh iya. Oh, maksudnya oke. Ya, sudah apa? Di apa sih mendapat undian? Jawab, ya. Iya, menjawab sebanyak 3. Sebanyak 3 kali. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Tio Dwi Ardana. Tio Dwi Ardana. Oke, tolong Tio. Ada? Sama kalau saya sama kayak Fatur, Pak. Fatur? Iya. Apa? Nama mahasiswa urutan. Yang berbeda dong. Jangan yang sama, masih banyak yang lain. Jangan sama, Ini. banyak informasi yang lain. Harus yang beda ya. Nomor urut, Pak. Ya jangan nomor urut. Iya, enggak, maksudnya nomor urut yang ke-35 adalah Tio Dwi Ardana. Iya, jangan coba informasi yang lain, jangan gitu ya. Banyak informasi yang lain, jangan itu doang. Jangan yang mirip punya teman Anda, Fatur Rahman tadi. Oke, informasi apa yang didapat? Oh, Tio Dwi Ardana adalah nomor urut ke-4, gimana, Pak? Nomor urut ke-35 tadi ya? Ya, lah iya itu kan sama kayak teman Anda. Oh, tuh. Coba jangan urutan. Cari informasi yang lain, bukan urutan. Informasi apa? Ya. Informasi apa yang Anda dapatkan dari sheet ini? Jumlah mahasiswa, Pak. Jumlah mahasiswa tadi sudah? Oh, udah ya. Udah. Awal NRP, Pak. Awal NRP, kenapa? Awal NRP seluruh siswa adalah 5. NRP seluruh siswa berawalan 5 ya? Iya, Pak. Oke. Baik, sekarang saya kasih penilaian. Ini benar. Jumlah total mahasiswa adalah 40. Salah. Enter Aditanto adalah ini benar. Alia sudah menjawab sebanyak 3 kali. Salah. NRP seluruh siswa berawalan 5. Benar. Nah, pertanyaan saya kenapa salah? Pertanyaan saya selanjutnya kenapa salah? Tolong di chat. Yang bisa menjawab 5 pertanyaan pertama. Kenapa salah? Saya jawab, saya bilang yes, kalau Alia itu salah. Nah. Tania menjawab, kenapa salah? Karena opini sendiri. Atau langsung saya kopas yang benar-benar ya. Oke, saya ambil 3 jawaban yang benar yang pertama ya. Udah, ada lagi? Ya. Oke, udah. Baik, saya cek tadi yang pertama, Fania menjawab opini sendiri. Ya. Apa opini sendirinya? Karena apa? Fania, mana Fania? Oh, saya, Pak. Iya, ya kenapa? Kenapa kok dikatakan opini sendiri? Oh, ini Itu... opini ya sendiri. Ini Alia opini sendiri.
Itu gara-gara informasinya udah dikelola sama Alia sendiri, Pak. Alia sendiri. Informasi apa? Yang di sheet tadi. Sheet tadi. Oke, saya tampilkan yang benar dulu ya, bentar. Kalau gitu nanti jawabannya belakang aja. Waduh, kegeser. Pencet kegeser atas, scroll atas. Bentar ya. Oke, Gary Febrian Setiara karena itu merupakan data. Bukan. Teorisian Nawang Siti tidak spesifikasi contoh mahasiswa tidak sebutkan kelas. Masih salah ya. Bukan itu alasannya. Naufal Fadilah, konteksnya kurang jelas. Konteks apa? Ya, masih kurang tepat ya. Gaudiwa Hendra Stott, sebab tidak ada domain datanya. Domain apa? Coba Gaudiwa Hendra Stott, domain apa? Tolong jelasin. Ya Pak, kameranya. Ya, maksud Anda jawaban sebab tidak ada domain datanya. Saya kira tadi sesuai dengan definisi tadi, informasi tadi. Jadi informasi itu adalah suatu data yang terdapat dalam suatu domain gitu ya. Jadi ya, terus? Yang pertama itu kayak misalnya kenapa itu benar, karena datanya itu ada di dalam suatu domain data atau suatu konteks gitu. Jadi yang tadi Pak Fatur Rahman Faiz itu benar karena itu ada domain datanya. Cuma kalau yang jumlah Haskell itu saya agak ragu dengan jumlah itu sebagai suatu domain atau suatu data gitu Pak. Ya, oke. Gitu Pak. Ya, oke jawabannya. Terus Muhammad Rolandi sih tidak mengandung informasi jumlah mahasiswa. Oke. Saya benar-benar ya ini benar ya. Yang saya kupas di sini yang benar-benar, tapi nanti tolong harus bisa menjelaskan. Terus Syed Ibrahim karena datanya dapat berubah yang itu Pak. Bukan ya. Billy Brianto tidak diambil dari data. Yang ambil dari data. Fatur Faiz karena dia mengandung data. Ya ada datanya 3, data juga. Lia Karisma Putri, informasi tidak didapat dari data yang dilampirkan. Kurang jelas ya. Terus Hafiz Hirman, aktivitas belum selesai sudah diambil makna. Belum jelas ya. Oke, baik. Jadi jawabannya benar ini. Jadi kenapa ini bukan merupakan informasi? Ini bukan merupakan informasi, tapi merupakan knowledge, pengetahuan. Ya. Dan alasannya seperti yang disampaikan oleh teman-teman Anda. Karena apa? Di sini tidak ada domain atau konteks menyebutkan jumlah mahasiswa. Tapi si Haskell menyimpulkan angka tertinggi itu adalah menunjukkan jumlah mahasiswa. Nah, itu ya. Sementara nilai tertinggi 40. Jadi dia menyimpulkan sendiri berdasarkan pengetahuannya, angka tertinggi menunjukkan jumlah mahasiswa. Sebelum Haskell menyimpulkan itu, maka dia harus punya informasi yang lain atau kesimpulan yang lain bahwasanya angka yang tertinggi menunjukkan jumlah mahasiswa. Urutan yang tertinggi menunjukkan jumlah mahasiswa. Ya kan? Nah, jadi ini namanya knowledge. Ya, jadi ini bukan informasi tapi ini pengetahuan. Ya, demikian pula dengan ini, Alia Farah Adiba. Alia sudah menjawab sebanyak 3 kali. Mana ada keterangan jumlah jawaban, gitu ya. Alia? Mana Alia? Mana di sini ada kolom jumlah jawaban? Itu maksud saya tuh tadi yang counternya itu loh. Udah ya, itu. Ini hanya menunjukkan jumlah undian, bukan menunjukkan jumlah jawaban. Adapun jumlah jawaban Anda simpulkan sendiri dari apa? Nah, undian itu menentukan siapa yang harus menjawab. Dan ini informasi itu tidak ada di sini. Jadi keterangan tambahan knowledge
Jadi saya tuliskan di sini untuk yang ini ya. Untuk seperti ini ya. Kenapa dikatakan knowledge? Perlu rule atau aturan atau proses yang mengatakan bahwa urutan tertinggi menunjukkan jumlah mahasiswa ya. Terus kemudian yang punya si Alia ya, ini harus ada rule baru menunjukkan apa? Aslinya kan jumlah undian ya, jadi bentar, saya ini dulu aja ya. Adalah 40. Maaf, kok urutan tertinggi. Nomor urut ya, nomor urut terbesar adalah 40. Sementara Alia yang tadi berkesimpulan berdasarkan CTR Alia adalah 3. Lalu ada rule lagi menunjukkan aturan atau proses bahwasanya menunjukkan berapa kali harus menjawab. Ya, baru Alia bisa menyimpulkan bahwasanya Alia sudah menjawab 3 kali. Nah, seperti ini namanya adalah knowledge, bukan informasi. Ya, seperti ini namanya knowledge dan bukan informasi. Beda kalau seumpama di sini nanti langsung di sini ini bukan mana tadi? Counter ya. Ini kok ya CTR ya, maaf, CTR kepencet. Ini langsung saya ganti misalnya jumlah menjawab. Nah, Anda bisa mengatakan ini sebagai informasi. Karena Anda tidak perlu menyimpulkan, tidak perlu memproses, cuma membaca. Ya, baru Anda bisa mengatakan Alia sudah menjawab sebanyak 3 kali. Ya. Nah, ini baru informasi. Tapi kalau tadi masih CTR, ini bukan merupakan informasi, tapi pernyataan ini bukan menunjukkan informasi, tapi sudah pengetahuan, ya. Karena pengetahuan itu berarti ya pokoknya sudah diproses, diolah, disimpulkan, dikalkulasi dengan pengetahuan atau rumus atau yang lainnya. Artinya sudah, ya ini jawaban teman-teman Anda ini. Oh, ini kenapa kok ini bukan merupakan informasi, karena ya benar jawabannya Fania, ini opini sendiri. Ya, opini dengan informasi dengan rule yang tadi ya, rumus atau formula atau kesimpulan sendiri. Terus kemudian jawaban Gaudia Hendrato juga benar, sebab tidak ada domain atau konteksnya. Tidak ada konteks jumlah menjawab, tidak ada konteks jumlah total mahasiswa, ya. Terus juga alasan Ronaldo juga benar, karena sheet Excel tidak mengandung informasi jumlah mahasiswa. Ya, benar. Ya. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, di dalam kuliah kita nanti ada data mining. Bukan kuliah Anda ke depannya ya, ada data mining, ada data pengolahan sistem pakar, ya, itu mengolah knowledge informasi terus knowledge dengan formula dan query dan berbagai macam, itu nanti akan bisa penggalian data yang lebih mendalam, ya. Nah, biasanya kalau di dalam kuliah kita nanti query itulah yang bisa memperoleh pengetahuan. Ya, misalnya kita cuma tahu IPK-nya 3,6, tapi dengan penulis kita bisa menganggap, oh ini berarti cum laude, mahasiswa ini cum laude, karena ada rule yang lain. Cum laude itu berarti IPK-nya di atas 3,5 misalnya, tidak ada nilai C. Nah, itu ya, karena ada rule yang lain. Nah, seperti itu jadi knowledge. Padahal hasilnya datanya mungkin cuma NRP, cuman IPK saja. Nah, itu. Nah, jadi ini bedanya antara data, informasi, dan
pengetahuan, ya. Data, informasi, dan pengetahuan. Paham ya? Oke. Dan sekali lagi kalau andai kata misalnya tadi sudah ada di sini tadi, misalnya di sini ada langsung keterangan jumlah total mahasiswa 40. Nah, ini baru dikatakan ini baru informasi, bukan pengetahuan, ya. Nah, atau yang tadi diubah menjadi apa? Jumlah menjawab. Nah, sudah bukan pengetahuan lagi tapi informasi. Karena langsung tahu, nggak perlu dipikir, nggak perlu diformulasikan, nggak perlu dirumuskan, nggak perlu dihitung, ditotal, cari rata-ratanya, ya. Seperti tadi kelas kelas C yang pagi, ada yang bilang apa? Informasi apa? Oh, mahasiswa yang paling beruntung adalah misalnya di sini Nuzul Abatoni, paling beruntung karena dapat undian 4 kali. Nah, terus dikatakan beruntung dari mana? Oh, harus ada rule yang lain. Mahasiswa yang mendapat CTR tertinggi itu yang paling beruntung. Nah, baru itu bisa dikatakan dapat pengetahuan baru dari situ. Ya. Kecuali kalau misalnya di sini ada mahasiswa paling beruntung. Nah, misalnya ini ada 1. Nah, kalau seperti ini langsung informasi. Ya. Paling beruntung ini. Ya. Karena ini dari yang paling. Nah, tapi kalau masih perlu kita olah yang tidak ada di dalam sheet, itu berarti knowledge. Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin sampai di sini untuk perbincangan kita. Barangkali ada pertanyaan. Siap-siap mungkin di awal-awal kuliah nanti kita perlu mengulas materi kita di pertemuan kali ini. Tapi paham ya tadi ya, perbedaan data, informasi sama knowledge. Nah, ini loh yang diskusi itu penting, karena kalau saya cuma bagikan PPT-nya, mungkin nggak sepaham ini. Karena sekali lagi paham itu level lebih tinggi daripada tahu. Kalau dia cuma baca PPT, itu levelnya tahu yang benar, tapi nggak tahu yang salah. Atau mungkin bisa salah tafsir. Sementara kalau diskusi, tahu yang benar, tahu yang salah juga. Bahkan semakin banyak tahu yang salah, nggak bakal salah lagi dan Anda nggak akan terpeleset lagi. Kalau saya mau tanya. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, saya mau tanya tentang data sama datum tadi. Tadi kan saya sudah research tentang data datum ya. Katanya kalau yang contoh dari nama mahasiswa ini, kalau misalnya Yesekiel Wiradika, itu merupakan datum, Pak. Cuman kalau data itu kumpulan nama, jadi kayak Yesekiel Wiradika, Lutfia, Icasul itu merupakan data, Pak. Jadi data itu jamak gitu ya? Iya. Data itu jadi kayak nama itu data. Jadi kayak 40 nama itu data semua. Sedangkan kalau perorangan kayak Yesekiel Wiradika itu datum. Bukannya sebenarnya bahasa Inggrisnya apa datum itu? Kurang tahu, Pak. Cuman saya research tadi di Google gitu, Pak, dapatnya. Oh, gitu. Mungkin yang masuk keseluruhan data itu adalah seluruh datanya. Misalnya nama-nama, maksudnya ini ya, maksudnya jadi misalnya kayak Yesekiel, Lutfia, Ikhlasus Hasanat, Andika, Tiodi, ininya, ya. Jadi isi-isinya ini yang merupakan data mungkin kalau yang dimaksud dengan itu. Tapi kalau satu data baru datum, nah itu mungkin ya. Data tunggal itu baru datum. Tapi kalau Yesekiel, ini kan semua data semua. Nah itu baru data. Cuma masalahnya kalau bahasa Inggris memang data tunggal sama data banyak, ya semuanya data gitu ya. Mungkin itu diindonesakan, makanya kita belum pernah mendengar istilah bahasa Inggrisnya datum. Karena mungkin kalau data bahasa Inggrisnya ya sama, dianggap sama, mungkin itu ya, itu khusus bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan, ya, terima kasih informasinya. Yang dimaksud datum itu data tunggal, sementara kalau data itu ya semuanya yang ada di dalam ya ini. Maksudnya kalau untuk ini ya Yesekiel, Lutfia, terus Hasanat, ya bukan domainnya, mungkin begitu ya. Sepertinya seperti itu. Saya kira tidak masalah untuk ini, tapi yang jelas representasinya adalah kumpulan karakter, simbol, ya, yang diambil dari fakta, entah data ataupun datum, entah data tunggal atau data semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu sudah sama-sama merupakan fakta,
kemudian disajikan dalam bentuk simbol, ya, entah itu huruf, karakter, entah itu tunggal ataupun banyak, gitu ya. Jadi lebih umum malah kalau definisi yang tadi, tidak peduli datum atau data, semuanya merupakan ya itu tadi. Ya paham ya? Ya nggak apa-apa, ini sebagai tambahan pengetahuan. Kalau di Indonesia ada istilah yang berbeda, tapi tidak akan memalingkan makna, semuanya merupakan data, entah itu tunggal ataupun banyak. Mungkin gitu ya. Oke, baik, silakan yang lain, barangkali masih ada pertanyaan lagi. Nggak ada? Oke, baik ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga tetap semangat ya. Mungkin di awal-awal nanti ke pertemuan yang akan datang kita akan sedikit evaluasi dari materi sekarang ini. Mungkin cuma 5-10 menit, nggak lama. Tapi paling nggak supaya kalian fresh, nggak lupa dengan materi sekarang ini ya. Baik, kalau nggak ada saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.